Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Kementerian Perhubungan membatasi pintu masuk internasional, baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara. Hal ini dilakukan dalam rangka antisipasi dan pencegahan penyebaran varian baru COVID-19, termasuk varian MU B1621 masuk ke Indonesia melalui simpul-simpul transportasi yang melayani rute internasional. Dilakukan pembatasan pintu kedatangan pelaku perjalanan internasional, baik di pos lintas batas negara atau PLBN, pelabuhan, maupun bandara. Untuk bandara hanya dibuka Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Samratulangi Manado. Untuk pelabuhan hanya dibuka di Pelabuhan Batam dan Nunukan, sedangkan untuk pos lintas batas negara hanya dibuka di Terminal Entikong dan Aruk. Selain itu, tes PCR selain dilakukan H-3 sebelum kedatangan, juga akan dilakukan di lokasi kedatangan, baik itu di pelabuhan, bandara, maupun pos lintas batas negara. Pengawasan juga akan diperketat bekerjasama dengan unsur terkait seperti TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP, dan Satgas COVID-19 pusat dan daerah. Sasaran dari pembatasan yang dilakukan yaitu untuk para pekerja migran Indonesia, WNI, dan WNA, awak kapal penumpang maupun kargo, dan personel penerbangan yang akan masuk ke Indonesia. Sementara syarat masuk ke Indonesia yaitu pertama, setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang kedua, penumpang WNI dan WNA dari luar negeri harus menunjukkan hasil tes PCR yang pengambilan sampelnya dilakukan dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. 3. Bagi WNA diwajibkan mempunyai bukti kepemilikan asuransi kesehatan atau asuransi perjalanan yang mencakup pembiayaan kesehatan dalam melakukan karantina maupun perawatan COVID-19 selama di Indonesia. Yang keempat, pada saat kedatangan dilakukan tes ulang PCR bagi penumpang WNI dan WNA dari luar negeri dan diwajibkan menjalani karantina selama 8 kali 24 jam bagi WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia, pelajar mahasiswa atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri. Biaya karantina sepenuhnya ditanggung oleh negara. Sementara penumpang WNI di luar kriteria tersebut di atas dan WNA termasuk diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga kepala perwakilan asing karantina atas biaya sendiri. 5. Penumpang WNI atau WNA melakukan tes ulang PCR pada hari ke-7 selama di karantina. Pengecualian bagi penumpang WNA dan pemegang kartu visa diplomatik dan visa dinas terkait dengan kunjungan resmi kenegaraan atau pejabat asing setingkat menteri ke atas dan penumpang WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Demikian informasi penting yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!